Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu untuk mengagungkan Allah demi hidup yang selama-lamanya di akhirat. Hidup kita di akhirat yaitu dihidupkan oleh Allah selama-lamanya tanpa batas. Gak ada batasnya. Memang ada hari, satu hari sama dengan 1000 tahunnya dunia. Satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahunnya dunia. Tapi tidak ada batas. Kekal abadi selama-lamanya, bagaimana Allah hidup kekal abadi tanpa batas akhir. Mudah-mudahan ya, kita selalu diingatkan oleh Allah, selalu diberi kesadaran untuk kehidupan yang selama-lamanya ini, sehingga kita menggunakan dunia untuk menuju, untuk menghadapi hidup yang selama-lamanya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik. Maha bijaksana Allah yang mengutus Rasulnya, sehingga dengan Rasul itu, dengan Rasul Allah itu, maka ada contohnya bagaimana akhlak yang baik. Andai tidak ada Rasul, andai Allah tidak mengangkat Rasul, maka tidak ada contoh baik. Andai Allah menurunkan Al-Quran itu bukan melalui Rasul, tapi hanya pada malaikat, mungkin manusia akan menghujat, tak percaya. Kalau malaikat itu jelek, kalau malaikat itu makan, minum, ke pasar, nikah dan sebagainya, maka orang-orang akan menghujat. Malaikat kok ke pasar? Kalau malaikat nggak ke pasar, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh nikah, maka orang akan mengatakan tentu saja contohnya mesti baik, nggak butuh makan, nggak butuh minum. Makanya Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW selalu dibina oleh Allah. Tidak pernah bicara kecuali bicaranya itu adalah wahyu dari Allah. Tidak pernah berbuat kecuali perbuatan itu adalah bimbingan wahyu dari Allah. Bahkan tidak pernah diam kecuali itu adalah sikap diam itu bimbingan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita ada bersyafaat dari Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, ini peringatan Maulidun Nabi. Maulidun Nabi yaitu hari lahirnya Nabi. Hari lahirnya Nabi kita peringati, yang sekaligus atau otomatis memperingati hari wafat Nabi, juga otomatis memperingati hari hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal juga. Loh, bukankah tahun hijrah itu dimulai dengan 1 Muharram? Iya, tahun Hijriah dimulai dengan 1 Muharram, tapi hijrahnya Nabi bukan 1 Muharram. Hitungan tahun ke-1 Hijriah ini yaitu dimulai dari hijrahnya Nabi. Makanya jangan terlalu pemberani mengatakan peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah.
Bid'ah ya apa sih kamu? Bid'ah itu adalah urusan dunia. Nek penurut torikoh, kalau sudah masuk torikoh, maka manut saja pada guru. Cirinya guru torikoh itu mesti hanya memisahkan antara dunia dan akhirat. Ulama torikoh mesti yakin dunia itu ringan, kecil, dan hina. Yakin bahwa akhirat itu berat, agung, dan selamanya. Dan dimaksud yakin ya apa? Selalu ingat, sehingga memutuskan apapun dengan ingatnya tadi. Gak ada ulama yang cinta dunia, gak ada orang bodoh yang cinta akhirat. Walaupun dapurannya jeleknya, ngerti dapurannya jelek. Walaupun fisiknya jelek, casingnya jelek, bungkusnya jelek. Tapi kalau cinta akhirat tidak cinta dunia, cinta Allah tidak cinta nafsunya, tidak cinta dirinya, tidak cinta keluarganya, tidak cinta harta, maka itu adalah ulama. Meskipun kerjanya apa? Nyita batang. Kalau bahasa anak-anak muda kerjanya ngetik kalau dulu. Sekarang flag share katanya ya. Kalau cinta Allah selalu ingat pada Allah, maka dia adalah ulama ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu kok dijadikan ada yang kerjanya nyita bata? Kok enggak dijadikan yang serbanan semuanya? Itu haknya Allah. Allah sudah menentukan bahwa dunia itu begitu. Dunia itu ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan miskin. Nabi juga ada yang diuji dengan kaya, Nabi Sulaiman. Ada yang diuji dengan miskin, Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah walaupun pas-pasan hidup duniawinya, meskipun pas-pasan, tapi tidak pernah mengeluh sama sekali. Gitu kan? Umatnya mintanya diuji kaya saja. Kok nabinya itu loh diuji miskin? Jadi tidak ada orang bodoh, bukan orang bodoh kalau cinta Allah dan cinta akhirat. Walaupun casing di dunianya bahasa Jawanya gak ngeromesi. Apa gak ngeromesi? Gak dayani. Gak dayani itu bahasa Inggris. Yang kita tuju adalah mencontoh Rasulullah Muhammad SAW atau mencontoh ulamanya Allah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah. Lahirnya Nabi yang bertepatan dengan wafat dan hijrahnya Nabi 12 Rabiul Awal. Kalau kita bersyukur pada Allah, maka kita tentu memuliakan Nabi. Allah saja memuliakan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat pada Nabi. Malaikat-malaikat juga semuanya bersolawat pada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sungguh Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusalluna mereka bersolawat mendoakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman sallu alaihi bersolawatlah kalian untuknya. Allah bersolawat maksudnya Allah memberikan rahmatnya. Hai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian kepadanya. Wasallimu dan bertaslimlah, mintalah keselamatan untuk Nabi. Ya Allah selamatkanlah Nabi, sejahterakanlah Nabi. Siapa yang bersolawat untuk Nabi, maka Allah pun akan bersolawat padanya. Siapa yang mendoakan kesejahteraan, keselamatan untuk Nabi, maka Allah memberi 10 kalinya. Makanya doa yang paling baik adalah sholawat. Ada yang tanya apa, bagaimana tadi diberi keselamatan sejahtera oleh Allah? Berdoalah, maka doa yang paling baik yaitu bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat ini saking pentingnya indallah, maka Allah Maha Bijaksana memerintahkan dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap sholat. Jadi sholat itu bacaannya yang wajib ada 5 ya. 1 Allahu Akbar takbiratul ihram. Gak usah belajar diartikan. Sholat diartikan Allah Maha Besar. Walaupun boleh tapi kita kurang menghormati. Allahu Akbar, masa belajar artinya Allahu Akbar saja tidak bisa ya. Allah Maha Besar, mau lupa Allah Maha Besar, masa 3 kali aja tidak bisa. Kan sudah cukup 3 kali Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Bahkan para ulama itu kalau ghaflah tanpa mengartikan. Jadi bersama-sama Allah itu Allahu Akbar. Seolah-olah yang menyebut Allahu Akbar adalah Allah. Dia tidak tahu atau lupa bahwa dia yang menyebut Allahu Akbar. Sehingga sholatnya ulama itu adalah lupa kalau dirinya sholat. Tidak tahu kalau dirinya sholat. Yang tahu dirinya sholat hanya Allah saja. Ini maka latihan ya. Itu semuanya dengan ilmu. Karena pentingnya sholawat ini, karena pentingnya untuk orang-orang yang beriman, sehingga Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan wajib dibaca dalam sholat. 1 yaitu Allahu Akbar, nomor 2 apa? Al-Fatihah, nomor 3 apa? Syahadat pada tahiyat akhir, terus sholawat pada tahiyat akhir, dan yang kelima salam. Ringan atau ringan bacaan sholat? Kok ada saya mau sholat kan juga bisa doanya? Doa apa yang tidak bisa? Masa Allahu Akbar saja tidak bisa? Allahu Akbar saja tidak bisa? Masa salam saja tidak bisa? Sholawat saja tidak bisa? Syahadat saja tidak bisa? Yang paling panjang kan Fatihah gitu. Masa kita saja tidak bisa? Kenapa penting sekali?
Karena siapa yang bersolawat pada Nabi, maka Allah memberikan kesejahteraan padanya. Makanya tadi diajak solawatan ini. Diajak solawatan. Sudah datang semuanya belum? Kalau belum ya solawatan sendiri atau sebanyak-banyaknya. Mau berangkat perjalanan solawat, jangan lupa. Siapa yang solawat 4 kali sebelum berangkat mobilnya kendaraan, maka akan diselamatkan oleh Allah. Allah saja bersolawat pada Nabi. Demikian juga malaikat. Nabi juga bersolawat pada Nabi. Hanya saja Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama itu mengetahui apa maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana Allah disebut namanya oleh ulama, maka Rasul pun kalau disebut namanya Muhammad maka bergetar juga hatinya. Bersolawat pada Nabi sama dengan mendoakan dirinya sendiri 10 kali lipat. Allahumma amin. Seperti bersolawat pada Nabi adalah mendoakan ulama. Artinya Nabi adalah ulama. Makanya kadang-kadang orang mau ditingkatkan derajatnya, itu diberitahu aibnya ulama. Digoda oleh setan. Tapi kalau setan itu godaan setan tidak mempan, maka ditingkatkan derajat. Ada ulama sakit sampai kencing berkencing-kencing juga bisa. Maka jangan pernah mengatakan ulama itu apa? Ulama jelek. Dan Anda sudah membuktikan. Sampai ada seorang yang diberi ilmu oleh Allah, itu kalau memorinya, katanya orang biasa itu memorinya terganggu, padahal itu kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ditanya anaknya berapa, ya 8, padahal anaknya cuma 5 ya. Diingatkan oleh sang istri, 5 ya 5. Bukan kejelekan itu. Orang biasa mengatakan jeleknya, tapi ahli ilmu mengatakan itu baik. Daripada yang diingat anak saja ya. Gimana anakku nanti, anakku 3, aku bisa membikinkan rumah cuma 2. Berarti yang tadi belum dapat rumah, jatahnya rumah. Inilah manusia bodoh. Ya, lebih baik pikun daripada seperti itu, kan? Jadi ada aib misalnya, tahu aibnya Nabi atau aibnya ulama, maka jangan dianggap aib. Tetap kita takwilkan, tetap ditakwilkan bahwa itu bukan aib, tapi itu kebaikan. Makanya
ahli ilmu. Ada juga yang diuji oleh Allah. Diberitahu ternyata kiainya itu hutang banyak, hutang di mana-mana ada hutang, ini ada hutang. Jangan dianggap aib. Jangan dianggap aib. Jangan pernah mengatakan bahwa Nabi itu ada aibnya. Sebab siapa yang mengetahui aibnya Nabi, siapa yang mengetahui aibnya ulama, maka dia akan lupa aibnya sendiri 1000 kali, 1 kali tahu aibnya sendiri. Lupa aibnya sendiri. Dan nanti jadi ahli neraka. Nauzubillah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 disebutkan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa itu nama lain daripada Allah SWT. Makanya Allah yang penting adalah Maha Satu. Apakah disebut Gusti atau disebut ya Tuhan atau disebut Pangeran, ya kan? Tidak apa-apa, ada masalah. Namanya Allah sangat banyak. Apakah 99 saja? Oh tidak. Itu yang diwajibkan diketahui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya nama-nama baik itu semuanya untuk Allah. Nama-nama yang tidak baik itu bukan untuk Allah. Seluruh nama yang baik, misalnya Allah Maha Mengetahui, Allah Pirsa, itu semua milik Allah semuanya. Jangan pernah kita pakai nama itu. Aku ngerti, jangan. Itu hanya khusus untuk Allah. Ada yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim adalah nama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau dipanggil dengan Alif Lam Mim langsung mendengarkan. Allah memanggilnya Alif Lam Mim, langsung Nabi Muhammad SAW mendengarkan. Kita contoh seperti Rasul, tidak perlu dipanggil nama kita, ya kan? Nama kita itu nama yang diberikan oleh orang tua kita selama di dunia. Itu ada kadang-kadang kalau sudah besar diganti kok ya. Pertama Solihah, kalau sudah besar diganti sendiri Ica, ya. Sehingga dipanggil Cak, ya Cak. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mencontoh Allah, yaitu apa? Walaupun dipanggil dengan Alif Lam Mim juga perhatian. Kita juga begitu mencontoh Rasulullah, kalau usah mengagung-agungkan nama kita. Masa ditulis namanya, gelarnya tidak dipakai saja, aku marah-marah. Ya. Ada yang mengatakan Alif Lam Mim adalah Alif Lam singkatan dari Allah, Mim singkatan dari Muhammad. Kita contoh menyatunya Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT, sehingga sifat-sifatnya Allah dipakai oleh Rasulullah, diamalkan. Maksudnya diamalkan. Allah pengampun, Nabi Muhammad juga pemaaf. Kita contoh juga banyak memaafkan. Allah menutup aib orang, Nabi Muhammad juga begitu, menutup aib orang. Allah Maha tahu aibnya orang, Maha tahu. Nabi juga diberitahu, tapi Nabi tidak mengobrol aibnya orang.
Kita contoh juga begitu. Termasuk haram ngobrol aib diri sendiri. Ini. Kemudian selanjutnya ayat itu, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian pada ayat yang lain, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah menyatakan sungguh kamu hai Muhammad termasuk daripada utusan. Makanya Allah saja menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita muliakan Rasulullah semulia-mulianya. Termasuk memuliakan Rasulullah adalah memuliakan ulamanya Rasul. Itu sama dengan mengagungkan ilmu. Mudah-mudahan termasuk majelis ini adalah memuliakan Rasul. Bukan memuliakan Rasul, memuliakan ilmu. Walaupun sebenarnya datang saja terus membaca sholawat bareng-bareng sudah cukup untuk mengumumkan ini ya. Untuk mengumumkan ini. Insyaallah khususnya yang menginap di sini besok insyaallah ada tambahan ngaji syariat yaitu insyaallah jam 6 sampai jam 8 ya insyaallah. Tadi diumumkan diharapkan menginap yang bagus, tapi yang sebenarnya adalah yang minat ngaji syariat ya. Yang nggak nginep berarti ya kalau bisa nginep ya. Gesing sekitar beriki mulai diisip benjing sekolah atau ampun ya. Panggilan putih dan cekap di daerah tapi yang bercekap yang beriki malih. Apa? Tinggal di dekat tambahkan. Kita muliakan Rasulullah Muhammad SAW dengan cara termasuk memuliakan ahli ilmu. Sebab ahli ilmu adalah kelihatannya jasadnya bukan Rasul, tapi sebenarnya isinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya Imam Syafi'i, Abdul Imam Syafi'i itu kelihatannya manusia biasa, tapi terus-menerus zikir pada Allah. Misalnya Imam Hanafi, kelihatannya ahli fikih mengatakan dia adalah ahli fikih, ahli hukum Islam secara lahir, tapi sebenarnya mereka adalah juga makrifat pada Allah. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Syekh Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Al-Asy'ari, semua ulamanya Allah itu adalah terus-menerus ingat pada Allah. Hanya tentu saja tidak bisa sama persis dengan Rasulullah, tetapi kalau kita muliakan mereka maka sama dengan memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi maka berarti mengagungkan Allah. Termasuk adalah majelis ilmu ini dimuliakan, diistiqomah. Siapa yang memuliakan majelis ilmu meskipun hanya datang saja, maka Allah menyuruh malaikatnya untuk memberi rahmat, untuk memberi kemudahan dalam berbuat baik dan untuk mempersulit perbuatan jelek. Sebab malaikat itu kalah hanya dengan ahli ilmu. Kalau orang biasa imannya tambah dan kurang.
Imannya kadang-kadang tambah, imannya kadang-kadang kurang. Kalau ke masjid tambah, tapi nanti kalau sudah ke pasar kadang-kadang turun imannya. Ya. Tazid wa tanqus. Ada imannya yang terus turun, yaitu imannya orang kafir. Semakin hari semakin turun imannya. Semakin panjang umurnya semakin turun imannya. Alhamdulillah. Ada yang imannya itu tetap saja konstan, yaitu malaikat. Imannya malaikat tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Ada iman yang terus menerus semakin hari semakin detik malah bertambah, terus bertambah, yaitu ahli ilmu atau ulama. Makanya kita mudah-mudahan dijadikan senang jadi ahli ilmu, kepingin jadi ahli ilmu. Allahumma amin. Gak bisa masuk surga tanpa ilmu, gak bisa bebas dari neraka tanpa ilmu. Jadi kita muliakan Allah melalui merupakan Rasul dan ahli ilmu. Ini untuk lahirnya Nabi. Kemudian hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi sering disampaikan oleh Abba pada waktu Muharram, pada waktu itu Khaulnya Yakub itu pada bulan Muharram. Ternyata benar bahwa khaulnya Gus Dur juga pada bulan Muharram. Nah, kalau Hashim kok tidak terserah di kholi, sebenarnya boleh-boleh saja ke kholi, boleh-boleh saja. Tapi yang penting ngekholi adalah dengan ngaji dan sebagainya, tidak dengan nanggap jaranan ya. Karena pada waktu itu memang Allah menjadikan begitu. Justru ada orang yang tidak suka ngekholi, tapi ngekholi dengan nanggap jaranan dan sebagainya, nanggap wayang. Sehingga Hashim kalau berusaha itu mengerti itu, maka aku mati. Kalau aku mati jangan dikholi. Karena ngekholi itu identik dengan maksiat. Karena pesannya itulah sehingga tidak pernah dikholi. Sunnah boleh-boleh saja dikholi. Kemudian 12 Rabiul Awal juga bertepatan dengan wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelang wafat itu Rasulullah berpesan 3 hal. Ini sangat terkenal hadis ini karena banyak sahabat yang mengetahui bahwa Rasulullah itu kayaknya alamatnya sudah mendekati ajalnya. Banyak sahabat yang mengerti. Sampai-sampai pada waktu pidatonya Nabi, kemudian Nabi menyebutkan siapa yang dulu pernah saya sakiti, saya zalimi, sekarang saja tolong angkat tangan dan balaslah saya. Kemudian ceritanya sahabat angkat tangan, maka semuanya itu nangis. Kenapa sih sahabat kok angkat tangan juga? Saya Nabi, saya dulu pernah dicambuk oleh Nabi. Kapan? Pada waktu perang Nabi meluruskan barisan, kemudian mencambuk saya. Maka semuanya menangis terseduh-seduh, menyesalkan perbuatan sahabat ini. Sehingga ada yang mau menegur, tapi Nabi malah melarang, jangan. Kalau mau nanggung dosanya, nanti cambukan malaikat di neraka. Biarkan, ambilkan Fatimah cambuk yang di kamar itu, diambilkan. Ini kan yang saya bukan yang bukan ya Rasul. Saya sudah balas. Yang lain kan ketemu.
Gatot ini kudu tak prokai sana ya. Ini jadi prokai siapa? Sahabat ini. Sudah begitu ternyata disuruh balas nyambuknya, sahabat tidak mau nyambuk, tidak adil Rasul. Bagaimana? Saya dulu waktu dicambuk tidak pakai baju. Ya, tolong ya sudah bajunya Rasul dilepas. Pada itu masih pakai handuk yang dibasahi untuk kompres atas panasnya itu. Maka ternyata Sahabat tidak bercampur, bahkan merangkulnya. Ya Rasul, doakan saya bisa bersama engkau seperti ini di surga. Ternyata kecelip semuanya para sahabatnya. Kalau tahu begitu saya juga itu ngerangkul sama aja. Mau wafat Rasul, bilang wafat Rasul, itu yang dipikirkan. Hutang saya pada siapa? Saya pernah menzalimi pada siapa? Saya pernah menggunjing siapa? Itu Rasul. Kalau kira-kira jamaah ini banyak mana dosanya daripada Rasul? Kalau Rasul taruh saja tidak pernah menggunjing, juga tidak pernah berbuat zalim. Itu saja menawarkan siapa yang merasa zalim. Ibu-ibu pernah zalim kan? Pada suami pernah zalim betul? Nah, sebelum mati Bu, nanti setelah ngaji ini langsung minta maaf, Kita oleh mungkin tertangkap. Seringlah minta maaf pada suami. Kadang-kadang suami dicurigai, diduga, dituduh, padahal tidak benar keduanya. Setelah dituduh kemudian dizaliminya. Tahu-tahu suami dijuwili. Kamu tadi mau memukul saya ya, daripada saya dipukul bedul saya bedul mukul. Siapa yang mau mukul dia? Salah tidak orang mau mukul itu? Ya salah, tapi saya tidak mau mukul kamu. Siapa yang mukul kamu? Ya. Kadang-kadang orang perempuan suka menuduh. Belum ada bukti nyatanya sudah dituduh. Sebelum mati minta maaf. Bahkan kalau tidak dimaafkan, maka minta dibalas, silahkan dibalas. Contoh, kita contoh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak pernah tidak berbuat salah pada istrinya? Apa salahnya? Apa? Macam-macam. Kalau bapak-bapak utamakan diingat salah pada gurunya. Ya. Utamakan itu. Maafkanlah istri. Sudah, pokoknya kita akan wafat, kita akan mati. Nabi juga mati. Yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana nanti hubungan dengan manusia. Makanya jangan pernah hutang. Kalau bisa jangan hutang lah. Ya, hutang itu apa sih? Kredit sepeda motor itu hutang. Ya.
Eh? Ada motornya di starter muni dit. Oh ya dihentikan. Apakah makruh atau haram? Haram. Pinjam bank atau bunga itu haram. Nah, ini gak bunga kok, cuma apa? Udahlah, walaupun disebut apa saja itu tetap bunga ya bunga, haram ya haram. Kalau kredit bagaimana? Kalau kredit itu sebenarnya tidak apa-apa kreditnya, tapi kadang-kadang ditumpangi dengan riba. Oh ini tidak ada ribanya misalnya. Nah kalau gimana? Walaupun cash ya 12 juta, kreditnya 12 juta, kan tidak ada ribanya. Ya tidak apa-apa kalau gitu. Cuma kalau cash ada bonusnya 2 juta, apa doae? Sudahlah, kita daripada mikir urusan dunia, nggak usah beli sepeda motor kalau memang belum diberi oleh Allah. Kita tanya betul kredit, betul gak ada sepeda motor, gak apa-apa lah. Ingatlah akhirat, betapa beratnya akhirat. Alasan lo buang, betul kredit, betulnya ke sepeda motor, gak apa-apa. Iku kok sing jaman nyicil wonten kok. Mungkin ae sama ciure. Mungkin ae Gusti Allah kaya rezeki bendina terus rutin. Berarti maksud Gusti Allah. Udahlah, nggak usah kredit. Masa kadang-kadang apa lipstick saja kredit. Oh, itu pakai pikir utang. Nah, kalau nggak kredit, nggak punya listrik, ya nggak usah distribusikan, ya. Jadi kita hidup ingat akhirat terus. Ingat akhirat itu bagaimana? Kita hubungan dengan manusia menghindari untuk berbuat zalim. Bahkan orang yang punya hutang mati, maka Rasulullah tidak tersolat nyolati. Kenapa tidak tersolat nyolati? Sebab disolati atau tidak disolati sama saja, tetap neraka. Niki bahayane dari kampus. Niku ngutangi padha wae. Utang di padha. Maksudnya ngutangi nek sing wonten riba. Memberi riba atau makan riba dan pencatat riba, saksi riba sama semuanya neraka dan tidak ringan di neraka dan tidak segera berakhir neraka itu sangat panjang. Makanya Rasulullah menjelang wafat pidato, itu namanya pidato wada. Siapa yang pernah saya zalimi silahkan balaslah saya di dunia ini, jangan di akhirat. Saya tidak sanggup kalau kamu minta di akhirat. Berarti apa? Selama hidup di dunia ini hendaknya kita hindari berbuat zalim. Apalagi misalnya pinjam atau hutang itu kepada
madrasah, duitnya masjid, duitnya Jamiah Yasin. Malah jangan. Jamiah Yasin wenang dibantu, tidak wenang membantu. Mentang-mentang jadi pembinanya Pak pengurus Jamiah Yasin, ada uangnya. Ini Pak Ketua Jamiah Yasin, uangnya saya pinjam dulu ya, saya pakai dulu. Buat apa? Buat makan sate. Buat apa? Buat beli rokok. Lah kenapa kok beli rokok? Saya tidak bisa hidup tanpa rokok. Makanya kalau tidak kuat bawa uangnya anak yatim, bawa uangnya masjid dan sebagainya, jangan bawa uang itu. Kalau pinjam, jangan pinjam itu, pinjam yang lain saja. Itu urusannya banyak. Makanya jadi kiai jangan sampai apa? Berani dengan uangnya masjid, dengan uangnya anak yatim. Siapa yang makan hartanya anak yatim, memakan hartanya masjid dan sebagainya, maka tidak makan kecuali api neraka. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim wa sayaslawna sa'ira. Jadi memperingati wafat Rasul itu adalah kita berhubungan baik sama manusia. Jika pernah zalim, maka segera minta dibalas sekarang di dunia. Apa? Suami pernah zalim pada apa? Pada anaknya, pada istrinya, maka sekarang saja minta dibalas. Tapi kalau suami banyak minta maaf pada istri, itu tandanya suami munafik. Tandanya suami munafik. Sebab yang sebaiknya banyak minta maaf adalah istri pada suami. Suami banyak memaafkan. Kalau munafik bagaimana? Ya agar tidak terlalu munafik, segera berguru. Tidak ada cara selain berguru, selain mencari ilmu untuk menghindarkan sifat munafik. Tidak ada. Saya tak belajar sendiri, zikir di rumah saja tanpa guru, tidak bisa. Tidak bisa. Sama dengan tanpa nabi. Nabi itu diutus adalah untuk ya termasuk ngetes ini benar atau tidak. Tanpa nabi pasti neraka. Amal berapapun nggak cocok dengan nabi juga berarti nggak cocok dengan Allah. Nabi menyerahkan pada ulama, nggak cocok dengan ulama berarti nggak cocok dengan nabi. Pasti nggak cocok dengan Allah. Jadi satu, kita peringati wafat Nabi dengan cara apa? Kita menghindari berbuat dolim, dan yang sudah terlanjur minta balas dunia saja, jangan balas akhirat. Kemudian termasuk memperingati wafat Nabi adalah Nabi itu pesan 3 hal. Satu, yaitu ummati. 3 kali Nabi hentikan begitu. Kemudian ditarik kesadarannya oleh Allah secara duniawi. Secara lahir pingsan. Tapi sebenarnya tidak ada kata pingsan untuk Nabi.
Makanya kalau pingsan untuk kita kan jelek, ya kan? Untuk manusia biasa jelek, tapi untuk Nabi semuanya serba kebaikan. Kalau manusia biasa, ya, jamaah sekalian, kalau sakit berarti banyak dosanya, ya kan? Tapi kalau Nabi sakit itu ya itu keluar ilmunya. Kalau ada santri berhadapan dengan kiai, dengan gurunya, dengan ulama, kemudian santri itu kentut, berarti santri itu cinta dunia. Nah, kalau yang kiainya, ulamanya yang kentut, berarti santrinya yang kurang, yang cinta dunia, bukan kiainya. Ya. Makanya jangan pernah sujud pada kiai. Kok kepatut-patut kiai cinta dunia? Oh, kayak kamu itu yang cinta dunia. Rasulullah ngendikan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ini yang dipikirkan oleh Rasulullah. Itu mengandung arti apa? Bahwa satu, kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha menjadi umatnya Nabi Muhammad. Selain umatnya Nabi Muhammad tidak bisa masuk surga kalau tidak diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Walaupun umatnya Nabi Adam didatangi, saya minta syafaat, saya tidak bisa. Nabi Adam. Umatnya Nabi Musa juga begitu. Saya minta syafaat, wahai Nabi, aku gak bisa memberi syafaat. Sampai nanti pada Rasulullah Muhammad SAW, maka diberi syafaat oleh Rasulullah. Makanya kita berusaha menjadi umatnya Nabi Muhammad. Abut enteng lakonono, ya. Omah genteng sapono, abut enteng lakonono. Walaupun berat atau ringan kita jalankan, berusaha menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad? Tetap harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Orang bodoh tidak bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya mencari ilmu, ketemu dengan guru. Kalau sudah ketemu guru, tawadhu, sudah bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Ada sambungan dengan Rasulullah. Ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummati, ummati, ummati. Satu, kita berusaha menjadi umatnya Nabi. Nomor dua, kalau kita dijadikan oleh Allah punya umat, maka pikirkan umatnya seperti Nabi memikirkan umat. Pikirkan bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana tidurnya, tempat tidurnya dan sebagainya. Pikirkan. Kemudian bagaimana akhiratnya. Ini yang paling penting. Selamatkan dari neraka seperti Nabi mengingat umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kemudian Nabi setelah itu sadar lagi di dunia, maka Rasulullah mendikan as-sholah, as-sholah, as-sholah 3 kali. Sholat, sholat, sholat. Makanya kita ingat-ingat pesan hari-hari terakhir, detik-detik terakhir menjelang wafat Rasulullah, yaitu apa? Sholat. Sekali lagi, cara sholat yang baik bagaimana? Tetap dengan ilmu. Tidak bisa sholat baik itu tanpa ilmu. Oleh karena itu, ngaji, mencari ilmu, ketemu dengan ahli ilmu, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau tidak pernah ketemu dengan ahli ilmu, pasti sholatnya sholat brengseknya. Pasti sudah tidak mungkin
Sebab sholat yang bagus adalah sesuai dengan ilmunya. Wah, betapa pentingnya ilmu. Betul. Ada yang tanya bagaimana cara agar sholat khusyuk, agar terus ingat pada Allah. Ada yang tanya begitu melalui SMS pada santri sini, santri menanyakan pada apa? Jawab ya, pokoknya kepingin baik atau apa, mesti jawab satu saja, yaitu harus berguru, harus mencari ilmu. Ada lagi yang kepingin sholat khusyuk, jawabnya sama. Balasan itu balasan pada semuanya, ya. Harus mencari ilmunya. Ada lagi bagaimana agar tidak tergoda oleh hawa nafsu, agar tidak mengikuti hawa nafsu terus-menerus. Jawabannya tetap mencari ilmu. Bahkan bagaimana agar di dunia itu baik, ya dengan ilmu. Kalau ingin akhiratnya baik, ya dengan ilmu. Kepingin dunia dan akhirat, ya dengan ilmu. Makanya muliakan ilmu, muliakan majelis ilmu. As-sholah. Kita jalankan sholat walaupun tidak tahu maksudnya. Ya. Seperti orang baca alif lam mim, kita baca aja bahwa itu Al-Quran firman Allah. Walaupun belum tahu artinya, belum paham artinya 100%. Sebab orang Arab pun tidak tahu artinya alif lam mim. Saya bukan orang Arab baca alif lam mim. Ya orang Arab juga tidak tahu artinya. Demikian juga sholat, jalankan aja sholat. Perintah Allah berupa sholat, jalankan. Nanti akan diberitahu oleh Allah. Allahumma amin. As-sholah. Walaupun sholat itu hanya secara syariat saja, tidak apa-apa. Sholat mujahadah saja, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ditingkatkan oleh Allah menjadi musyahadah, yaitu menyaksikan Allah. Allahumma amin. Selanjutnya munajat, berdialog dengan Allah terus-menerus. Seolah-olah tidak ada siapa-siapa, bahkan dirinya saja tidak ada. Seolah terus dengan Allah terus. Dengan apa? Dengan ilmu. Mencari ilmu tanpa guru, maka syaitan akan jadi gurunya. Mencari ilmu tanpa guru, maka syaitan jadi gurunya. Mencari ilmu kok tidak pakai 10 guru, maka 01 jadi gurunya. Apa 01? Setan. As-sholah. Kemudian yang ketiga itu apa? An-nisa. Perempuan. Wanita. Ini yang dipikirkan oleh Rasulullah. Sebab wanita itu lebih mudah untuk masuk neraka. Laki-laki kalau medori ya mudah masuk neraka ya. Casingnya laki-laki, hakikatnya perempuan, dia masuk neraka juga, hanya masuk neraka. Nah gitu bakal dibantu dengan pelanang membahasnya. Kenapa begitu? Ada yang tanya, kenapa wanita banyak masuk neraka, berpotensi masuk neraka? Maka jawabannya karena wanita itu umumnya suka dunia, cinta dunia, yang diingat-ingat itu dunia, duit, sanjungan, ya. Kalau dilecehkan marah, ya. Dilecehkan sekali ingatnya 10 tahun.
indahnya itu dipakai saja. Bahkan kalau ada kejelekan lagi ingat, oh mulai dulu itu begini, ternyata begini ya, dendam lagi. Jadi itu diingatkan, bukan vonis bahwa ahli neraka dan hanya wanita saja, bukan, tapi agar hati. Rasulullah bersabda, Anisa agar wanita berhati-hati. Berhati-hati bagaimana? Kalau mencari ilmu, diamalkan. Kadang-kadang mencari ilmu baru kiainya turun dari mimbar, itu sudah tidak dipakai ilmunya tadi ya. Itu bukan hanya laki-laki, perempuan saja, karena laki-laki berarti laki-lakinya chattingnya saja ya. Ada seorang kiai sudah ngaji enak ya. Jadi wahai para ibu, jangan suka cemberut pada suaminya. Terus kiainya turun. Tadi nyikir ya. Gak dipakai pelajaran itu, tapi tambah dipakai mau lu. Tapi bukan di sini loh ya, bukan di sini. Ya. Kenapa wanita berpotensi masuk neraka? Satu, karena lebih cinta dunia, lebih banyak ingat dunia. Oleh karena itu, kalau wanita lebih banyak ingat akhirat, lebih banyak ingat akhirat, ingat Allah, maka juga bukan ahli neraka. Berarti wanti-wantinya Nabi itu dipakai. Bapak ibu sehingga anak wajib itu Nabi bersabda begitu karena sejak awal itu sudah ada cerita, yaitu seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Karena banyak mendikte suami dengan diktean dunia. Sebagaimana Ibu Hawa mendikte Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ditaruh di surga oleh Allah. Silahkan makan apa saja. Roh dan haidu itu malu. Seenaknya, sepuasnya, sekiranya kamu berhendaki. Syaratnya cuma satu, wala taqrabaha hadhihi. Jangan kau dekati ini pohon. Ada yang mengatakan pohon ini adalah khuldi. Salah itu yang mengatakan itu adalah syaitan. Syaitan mengatakan ini pohon kelanggengan, basarnya khuldi. Siapa yang mau makan pohon ini maka akan langgeng di surga. Itu apa? Bujuk rayu syaitan. Syaitan kalau membuat nama mesti bagus. Tapi ulama banyak yang mendasarkan pada Al-Quran sehingga mengatakan pohon itu adalah istilahnya pohon kewanitaan atau kelaki-lakian. Makanya setelah makan buah larangan tadi, maka terlihatlah auratnya, aurat dari keduanya. Nah, Nabi Adam diberi larangan oleh Allah, dilarang untuk mendekati pohon. Mendekat saja dilarang. Seperti berzina, bukan hanya berzina yang dilarang, mendekati zina juga dilarang. Nah, Nabi Adam digoda oleh setan. Sumpahnya setan terus menggoda. Tidak pagi, siang, sore, malam itu ada saja setan yang menggoda. Kemudian dari mana? Dari depan, tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari kanan, tidak bisa dari kiri. Terus menggoda. Nggak kena orangnya ibunya, nggak kena ibunya bapaknya, nggak kena bapaknya saudaranya, tetangganya dan sebagainya. Tapi kalau orang ikhlas tidak mempan.
Nabi Adam digoda oleh setan untuk memakan buah larang tadi. Nabi Adam tidak mau. Tidak. Begini tidak. Begini. Nabi Adam diam aja. Oh ya, tidak. Setan tidak putus asa. Ganti menggoda istri. Istrinya digoda. Begini loh, begini. Terakhir oleh rakyat global setan. Makanya wanita karena kita keindahan dunia biasanya, maka mudah digombali. Kadang-kadang ada laki-laki jelek, sudah akhlaknya jelek juga. Itu laki-laki merayu anak bagus, wanita bagus ya. Bagus dalam petik ya. Dirayu, Mbak, sungguh kau cantik lahir batin, Mbak, ya. Berbunga-bunga. Mbak, aku memang tidak sholat, Mbak. Aku memang peminum minuman keras. Tapi aku akan tobat kalau kau bina, Mbak. Ya. Terimalah cintaku, Mbak. Sudah menggebu-gebu. Diingatkan orang tuanya tidak mempan. Padahal orang tuanya sudah berkorban untuk dia. Dia lupa sejarah, lupa segalanya, lupa kenyataan. Emak itu orang kolot, ya. Emak itu nggak punya belas kasihan. Oh, sudah terbukti emaknya sudah punya belas kasihan, ya kan? Tapi dengan rujukan tadi, maka dimentahkan orang tuanya. Demikian juga ini Ibu Hawa digoda oleh setan tenang, mudah sekali tenang, ditipu. Ini pohon kelanggengan, kamu berdua akan diturunkan dari surga. Karena itu dilarang makan pohon kelanggengan. Makanya makan biar kamu langgeng di surga. Oh gitu tak? Iya. Ya, dan kalau begitu kata, ya ada itu suaminya. Oh, kalau suami dengan saya pasti keok. Ya. Maka Ibu Hawa menggoda sang suami. Sang suami digoda, diomongin. Suaminya menjawab, itu pohon larangan itu. Kita kan boleh makan apa saja kecuali pohon larangan itu. Nah ini pohon larangan ini. Akhirnya apa? Nabi Adam digoda setan secara langsung tidak mempan, tapi digoda setan gabung dengan Ibu Hawa, ya kan? Maka teman. Ya. Ayo. Ya. Pertama mengantarkan saja, akhirnya apa? Disuruh makan ini. Makan. Tapi Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah tahu obat. Makanya untuk laki-laki itu para bapak hendaknya jadi pembina bagi istri, bukan dibina oleh istri. Sebab kalau oleh istri bukan dibina, tapi dibinasakan. Nah kalau ternyata imannya lebih bagus istrinya, ya apakah suami minta dibina istri? Oh jangan. Bagaimana caranya? Ya coba saja ya. Ngaji, ya kan? Gak bisa membina istri kecuali dengan ilmu. Itulah pesan Rasul. Ibu-ibu jangan tersinggungnya yang dipakai ya. Ini pesan Rasul itu untuk keselamatannya ibu-ibu. An-nisa, wahai wanita. Kenapa ke wanita diperhatikan? Karena banyak yang masuk neraka. Bukan karena wanitanya, tetapi karena cinta dunia. Kemudian suka mendikte orang. Kadang-kadang
kiai aja masih didikte oleh orang-orang perempuan itu ya. Yang sabar kiai ya, yang sabar. Kamu dapat perkara ngomong sabar. Ilmunya sabar dulu tak kok usah ngomongnya sabar ya. Ya tidak apa-apa, mungkin akan itu sabar aja ya. Mudah-mudahan Pak. Abah tidak perlu minta maaf pada istri-istri ya. Wah, Abah nyindir wong istri itu memang yang ngasih Abah dari laki-laki kok ya, bukan ibu. Ini peringatan berat yang disampaikan oleh Rasul menjelang wafatnya. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah.